segera mengambil posisi. Di pangkuan Nusantara yang penuh cerita dan keajaiban, berkuasalah seorang Sultan Aceh yang gagah perkasa, sang pemilik armada laut di wilayah Aceh. Para armadanya sangat luar biasa. Pertahanan kerajaan tidak pernah bisa ditembus. Sang Sultan sangat disegani oleh rakyatnya. Tubuhnya ketat dan ia dilimpahi kekayaan. Meskipun demikian, sang Sultan terus merasa kurang. Sampai sekarang, ia belum menemukan pasangan hidupnya. Wahai para Sultan, kami perhatikan kepada kami sekali saja. Apakah karena kamu sampai saat ini belum menemukan pandangan hati? Jangan risau wanita. Kami telah wanita cantik dari penjuru Aceh khusus untuk wanita. Baru siang matahari, Putri Hijau bersama para dayang hendak menggantikan tugas
malam ini bisa buat jantungku stop sejenak. Selamat pagi Tuan Putri. Selamat pagi wahai pemuda Dewi. Konon, tatkala malam purnama menyelimuti langit dengan cahaya yang lembut, Putri Hijau akan memancarkan sinar hijau yang memukau bakilau zamrud yang berkilauan dalam kegelapan. Sinar tersebut dipercaya menyimbolkan kecantikan, kekuatan, dan misteri Putri Hijau. Apa gerangan cahaya ini? Dari mana asalnya? Panglima, kemari. Jika cahaya hijau itu, carilah asalnya besok hari. Saya yakin cahaya itu berasal dari arah selatan. Demi memenuhi perintah Sang Sultan, ketiga Panglima Aceh berangkat menelusuri sumber cahaya hijau yang membuat Sang Sultan begitu penasaran. Mereka rela menempuh perjalanan yang melelahkan sambil menunggangi kuda-kuda mereka. Dan sampai akhirnya mereka menginjakan kaki di Sumatera Utara, tepatnya di sebuah pasar yang ramai. Saya yakin cahaya semalam datang dari sini. Mana mungkin cahaya seindah itu datang dari lapak sayur. Hai sobat, dalam hidup ini tak ada yang tak mungkin. Siapa tahu cahaya itu datang dari salah satu pedagang yang sebetulnya adalah bidadari. Aduh, kalian ini daripada buang waktu, lebih baik kita langsung tanya ke para pedagang. Para Panglima Aceh pun menghampiri para pedagang di sana untuk mereka tanyakan satu persatu. Nyatanya mereka semua mendapat jawaban yang sama. Permisi, maaf mengganggu kesibukannya Pak. Saya adalah Panglima dari Aceh. Saya diutus untuk mencari asal cahaya hijau yang datang dari daerah sini. Apakah Bapak tahu dari mana asalnya? Betapa beruntungnya para Panglima Aceh. Di tengah pencarian mereka, Putri Hijau datang dengan anggunnya mengunjungi pasar bersama kedua dayangnya. Paras yang begitu memerah menarik perhatian semua orang, termasuk para panglima. Lihat, wanita itu adalah sang putri yang Anda cari, wahai panglima. Setelah melihat para sang putri, para pengawal Aceh begitu antusias menyampaikan kabar tersebut. Mereka buru-buru menghampiri sang sultan. Wahai baginda yang terhormat, kami telah berhasil menemukan sumber dari cahaya hijau yang begitu mempesona tadi malam. Kalian memang selalu bisa saya andalkan. Tolong ceritakan hasil yang kalian dapatkan. Cahaya semalam berasal dari seorang putri yang sangat cantik dari kerajaan Delhi. Apa betul yang kau katakan itu, wahai Panglima? Betul Baginda, sang putri bisa memancarkan cahaya hijau setiap bulan pertama tiba. Cahaya itu tidak bisa ditandingi perempuan manapun. Dengan hati yang begitu kencang dan rasa penasaran yang menyelimuti hati Baginda Sultan, dengan mantap ia memerintahkan para panglima untuk segera menyiapkan persembahan terbaik yang teramat mewah demi meminang Putri Hijau yang bahkan belum pernah ia temui. Tetapi sebelum persembahan diberikan, Wahai para panglima, aku ingin menjadikan Putri Hijau sebagai permaisuriku. Bawalah persembahan terbaik yang ada di kerajaan ini. Segera pergilah kalian ke kerajaan Dewi dan persembahkan kepada Putri Hijau dan keluarganya. Katakan bahwa aku ingin meminang Putri Hijau sebagai permaisuriku. keesokan harinya berangkatlah para panglima kerajaan dengan membawa persembahan yang begitu mewah untuk diberikan kepada Putri Hijau. Sesampainya di kerajaan Dewi, para panglima langsung menghadap Raja Mambaryadi. Maafkanlah cara kami, Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Sultan dari kerajaan Aceh ingin menyampaikan bahwa Baginda Sultan memiliki keinginan untuk meminang Putri Hijau.
langsung menerima lamaran dari Baginda Sultan Aceh. Sebelum saya bertanya kepada Putri Hijau terlebih dahulu, tunggu sejenak untuk mendapatkan jawaban sang putri. Mambang Yazid langsung menemui adiknya yang Putri Hijau untuk menyampaikan lamaran tersebut. Adinda, kedatangan Kakanda ingin menyampaikan lamaran Baginda Sultan dari kerajaan Aceh yang ingin meminangmu sebagai permaisuri. Kakanda tak bisa memutuskan lamaran tersebut karena Kakanda ingin Adinda lah yang membuat keputusan. Lantas, sang putri langsung menundukkan kepalanya dan termenung sejenak. Melihat hal itu, Mambang Yazid berkata, Apapun keputusanmu, Kakanda akan mendukungnya. maafkan Adinda, wahai Kakanda. Sampai saat ini, belum terbesit keinginan Adinda untuk segera memiliki kedatangan. Adinda hanya ingin hidup bersama Kakanda dan membanghayali di kerajaan ini. Mambang Yazid menerima keputusan sang adik dengan sepenuh hati. Ia menyampaikan keputusan sang adik kepada para panglima. Raut wajah mereka tampak pucat, penuh kecewa, dan tak percaya. Sesampainya para panglima kembali ke kerajaan Aceh, mereka saling menyikut bahu satu sama lain, penuh ketakutan menghadap sang sultan. Mereka tahu sang sultan akan marah besar mendengar keputusan sang putri. Memaafkan kami, Baginda Sultan. Kami harus menyampaikan berita buruk bahwa Putri Hijau menolak lamaran Baginda. Apa? Benarkah Putri Hijau menolak lamaran dari seorang Sultan Aceh sepertiku? Wahai Panglima. Iya, Baginda. Dengan penuh murka mendapat jawaban itu, Sultan Aceh memerintahkan kepada para panglima untuk menyatakan perang kepada kerajaan Delhi. Tujuanku membawamu, hai